Jalan menuju Allah adalah kita harus bertakwa. Lalu Ustadz, bagaimana agar hati kuat menerima syariat poligami? Karena apa yang Allah turunkan pasti baik. Bagaimana jika nanti malah menjerumuskan salah satu dari kami ke neraka? Yang pertama, sangat dimaklumi ketika seorang wanita tidak mau dimadu. Dan kami ingin mengingatkan kepada seluruh suami, wahai suami, bersabarlah menghadapi istri yang tidak siap dimadu. Tidak ada wanita sekuat, setegar apapun di dunia ini yang siap untuk dipoligami. Tidak ada. Oh ada Ustaz, teman saya itu, oh dia malah istri pertamanya yang cariin calon istri kedua. Tanyakan kepadanya. Tanyakan kepadanya, rela atau tidak? Enggak rela. Jangankan perempuan di zaman sekarang, istri-istri Nabi SAW mengungkapkan kecemburuan. Jadi kalau cemburu suaminya berbagi, wajar, itulah fitrah seorang wanita. Maka laki-laki harus paham ini. Sebagian suami itu, kamu tuh gak usah begini, gak boleh nolak poligami. Bukan menolak, tapi perempuan ini tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak cemburu, gak bisa. Inilah perempuan. Nah, kalau kemudian suaminya sampai berpoligami, nasihat kami kepada para wanita, bersabarlah. Kan begitu. Jadi sama-sama sabar. Suami bersabar melihat istrinya cemburu. Ya udah dinikmati saja, itu konsekuensi dari poligami. Istrinya marah-marah, iya sudah. Itu konsekuensinya. Sabar dia menghadapi istrinya yang cemburu. Demikian pula istri cemburu saat suaminya benar-benar berpoligami. Nah, agar poligami ini tidak menjadi polemik yang seakan-akan adalah harus menjadi pro atau kontra, maka masing-masing menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kami kepada para wanita. Kami para laki-laki, wahai para wanita, kami semua para laki-laki akan sangat memaklumi kecemburuan Anda saat suami mempoligami Anda. Kami sangat memaklumi itu. Dan kami akan berusaha untuk bersabar melihat efek dampak dari kecemburuan tersebut. Dan kami percaya bahwa kecemburuan itu adalah bagian dari bukti cinta. Kalau seorang istri dipoligami malah diam saja, jangan-jangan istri itu udah gak cinta sama suaminya. Gak mungkin. Setiap istri insya Allah yang masih memiliki kadar cinta buat suaminya, dia tidak rela untuk dipoligami. Kalau sampai suami itu berpoligami, maka pesan kami kepada para wanita, cemburu silahkan. Tapi satu, jangan benci syariat poligami. Karena syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, jangan ungkapkan kecemburuan dengan sebuah tingkah yang menunjukkan atau yang akan mencatat dosa. Contoh, suatu ketika di malam hari Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Kebetulan waktu itu jatah beliau bermalam di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau membawa serta sebagian dari sahabatnya untuk bertamu. Beliau ingin menjamu tamunya. Ternyata di malam yang sama, istri Nabi yang lain bernama Ummu Salamah, yang sudah lanjut usia, janda, pernah menikah dengan Abu Salamah. Satu-satunya istri yang dinikah oleh Nabi dalam keadaan masih gadis adalah ibunda Aisyah. Adapun yang lain, semuanya adalah janda dan sebagiannya lebih berusia daripada Nabi SAW. Dan semuanya tidak ada yang memberikan keturunan kepada Nabi SAW selain Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah yang memberikan keturunan Ibrahim, tapi juga meninggal dunia saat masih kecil. Ummu Salamah radhiyallahu anha di malam yang sama bermaksud baik mengirimkan makanan sebagai hadiah buat Nabi SAW dan istri beliau tempat beliau bermalam malam itu. Dikirimkanlah hadiah makan malam itu oleh pelayannya, oleh pembantunya. Sesampainya di rumah
Aisyah radhiyallahu anha, pembantu yang membawa makanan tersebut dari Ummu Salamah majikannya, belum lagi makanan ini diletakkan, masih dipegang, ditumpahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai bentuk kecemburuan. Mungkin seandainya beliau itu berkata-kata, emangnya saya nggak bisa masak? Ya. Lihat bagaimana reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksinya? Bayangkan Ibunda Aisyah lakukan itu di hadapan para sahabat Nabi. Kalau kita berposisi sebagai Nabi saat itu, suami yang berpoligami, istri kita begitu, kira-kira kita emosi apa tidak? Dasar perempuan, gitu kan. Mungkin. Tapi kata Nabi SAW kepada menyikapi hal tersebut, beliau hanya berkata di hadapan para sahabatnya, gharat ummukum, ibunda kalian ini sedang cemburu. Kemudian oleh Nabi SAW dirapihkan yang tumpah dan meminta untuk digantikan dengan tempat yang baru dan dikembalikan kepada Ummu Salamah. Lihat besarnya dada Nabi SAW, lapangnya hati Nabi SAW menghadapi seorang wanita, istri beliau yang cemburu. Di kesempatan yang berbeda, Ibunda Aisyah pernah berkata, wahai Rasul, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita sebesar kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sepanjang hidupnya nggak pernah jumpa dengan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang pertama, meninggal dunia sebelum Aisyah lahir. Tapi cemburunya Aisyah kepada Khadijah luar biasa. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita lebih besar daripada kecemburuanku kepada Khadijah. Kemudian Aisyah berkata, Rasul, sudahlah, itu kan sudah lewat. Allah sudah menggantikan bagi engkau dengan yang masih hidup, masih muda pula. Begitu kata Ibunda Aisyah. Ini masih hidup, masih muda, masih cantik. Ini loh. Enggak usah sebut-sebut lagi Khadijah. Karena Nabi SAW masih sering mengenang kebaikan Khadijah. Sudahlah, itu sudah meninggal dunia. Sudah tua, sudah lewat. Ini loh, masih hidup, masih muda, masih cantik. Itulah bagian dari ungkapan kecemburuan. Udah nggak usah sebut. Padahal orangnya mana? Khadijahnya ada, wafat radhiyallahu anha. Tapi kecemburuan wanita wajar, normal. Maka di situ Nabi SAW dengan penuh kesabaran meluruskan, iya, saya hanya teringat bagaimana dahulu saat saya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua memusuhi saya kecuali Khadijah. Semua menjauhkan saya kecuali Khadijah. Semua enggan untuk memperjuangkan dakwahku dengan hartanya kecuali Khadijah. Bahkan dari dialah aku mendapatkan banyak anak keturunan. Disebutkan seperti itu, Ibunda Aisyah langsung paham. Oh iya, udah gak bisa geser saya. Bisa. Kalau Nabi SAW sembelih kambing, sebagiannya itu diberikan kepada teman-temannya Khadijah. Subhanallah. Teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha dibagi, dikasih hadiah oleh Nabi SAW. Dan ini yang semakin membuat Aisyah. Tapi subhanallah, itu tidak menjadikan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi membenci tuntunan poligami. Dan kami ingatkan kepada para suami yang hendak berencana berpoligami. Saya nggak tahu siapa ya. Pesan kami adalah berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Karena resikonya terlalu besar ya ikhwah. Sekali saja kemudian kita tidak bisa menempatkan keadilan sebagaimana ditetapkan oleh Islam, maka kita akan bangkit di hari kiamat dengan sebuah tanda yang tidak dimiliki oleh lain. Itu tanda khusus buat para praktisi poligami namun tidak bisa adil. Dia bangkit
di hari kiamat dalam keadaan syiqquhu ma'il. Pundaknya itu, dan itu tanda khusus bagi mereka yang istrinya lebih dari satu tapi tidak bisa adil. Tapi juga jangan sampai kemudian seorang istri berkata, awas kamu nanti gini. Enggak ya. Harusnya mungkin saling mengingatkan ya. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Ya. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Makanya pesannya lagi kepada para istri, jadilah engkau pengantin baru setiap hari bagi suamimu. Perhatikan pandangan matanya suami, sehingga dia selalu melihat engkau dalam keadaan paling cantik. Pokoknya dalam keadaan apapun, pagi, siang, sore, malam, 24 jam, tercantiknya hanya dilihat oleh suami. Upayakan itu. Tapi sudah tua Ustaz, meskipun sudah tua. Dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga mengalami perubahan fisik. Dahulu beliau kecil, maksudnya badannya ramping, sehingga ketika berlomba lari Aisyah lah yang menang. Setelah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha lebih berisi, berlomba lari bersama Nabi SAW, Nabi yang menang. Terjadi perubahan fisik atau tidak? Tetapi keharmonisan antara mereka terabadikan, baik saat masih ramping ataupun sudah berisi. Tidak banyak suami yang memahami hal ini. Kapan terakhir suami menyatakan dengan tulus kepada istrinya, aku cinta padamu? Ini jadi sesinya suami istri ini. Ya, jangan-jangan sudah merasa usianya di atas 40, udah udah tua, anak-anak udah banyak, masa I love you. Subhanallah, ungkapkan itu, tidak masalah. Dahulu Nabi SAW mandi bersama Ibunda Aisyah dan bersama Ummu Salamah, bersama istri-istri beliau yang lain. Tentu setelah Nabi SAW berusia lebih dari 50 tahun. Diangkat menjadi Nabi usia 40, di Mekah 13 tahun 53. Bersama istri-istri Nabi SAW mereka mandi. Nabi mandi bersama istrinya. Bahkan Ibunda Aisyah menceritakan, aku digoda oleh Nabi sehingga seakan-akan air mau dihabiskan oleh beliau. Aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Berebut air. Saat mereka sudah lanjut usia, tapi keharmonisan tetap terjaga. Tidak banyak suami tahu ini. Sehingga istrinya nggak siap untuk menerima suaminya poligami. Cintamu buatku saja belum full. Kau mau berbagi dengan yang lain. Itu kata mereka. Wallahu ta'ala alam.